Landasan dan prinsip pembelajaran tematik. 1. Landasan pembelajaran tematik. Yang pertama ada aliran progresivisme, yaitu memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Nah, aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentuk oleh manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Landasan yang kedua yaitu ada landasan psikologis. Nah, dalam pembelajaran tematik, terutama berkaitan dengan psikologi, perkembangan peserta didik, dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik dengan tahap perkembangan peserta didik. Nah, psikologi pembelajaran memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa mempelajarinya. Landasan yang ketiga yaitu ada landasan yuridis. Dalam pembelajaran tematik, berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Nah, landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Serta pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Menurut Triadno, 2009 dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada prinsip penggalian tema, yang kedua prinsip pengelolaan pembelajaran, yang ketiga prinsip evaluasi, dan 4 prinsip reaksi. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama atau fokus dalam pembelajaran tematik. Artinya, tema-tema saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Dengan demikian, dalam penggalian tema tersebut, hendaklah memperhatikan beberapa syarat atau persyaratan. Yang pertama yaitu tema hendaknya tidak terlalu luas, namun mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. Yang kedua, tema harus bermakna. Maksudnya ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal siswa untuk belajar selanjutnya. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Yang keempat, tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. Yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Nah, yang kedua itu prinsip pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Nah, artinya guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu, guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses pembelajaran mengajar. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang ketiga, guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Yang ketiga itu prinsip evaluasi. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran,
tematik diperlukan beberapa langkah-langkah positif, yaitu yang pertama ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri atau self-evaluation, ya, di samping bentuk evaluasi lainnya. Dua, guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. 4. Prinsip reaksi. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa, serta tidak mengarahkan aspek yang sempit, melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Nah, pembelajaran tematik memungkinkan hal tersebut hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang dicapai. 3. Menurut Firdaus 2006, ciri-ciri pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu aktif dan berpusat pada murid. Nah, pembelajaran tematik berpusat pada murid. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar yang modern yang lebih banyak menempatkan murid sebagai subjek belajar sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada murid untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Nah, pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada murid. Dengan pengalaman langsung ini, murid dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran. Tidak begitu jelas dalam pembelajaran tematik, memisahkan antar mata pembelajaran itu menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan murid. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Nah, pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. Dengan demikian, murid mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Bahkan, mengaitkannya dengan kehidupan murid dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan murid berbeda. 4. Implikasi pembelajaran tematik. 1. Implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. 2. Implikasi bagi siswa. 1. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasikal. 2. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. 3. Implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. 1. Pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok. Nah, untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. 2. Pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan dapat dimanfaatkan.
4. Implikasi terhadap pengaturan ruangan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik, itu perlu melakukan pengaturan ruangan agar suasana belajar menyenangkan. Nah, pengaturan ruang tersebut meliputi 1. Ruang perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. 2. Susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, peserta didik tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat duduk di tikar atau di karpet. Yang keempat, kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 5. Dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memanjang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 6. Alat sarana dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. 5. Implikasi terhadap pemilihan metode sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik. Maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multi metode. Nah, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, bercakap-cakap. 5. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Menurut Rusman 2015 halaman 92, beberapa kelebihan pendekatan pembelajaran tematik diantaranya yang pertama yaitu pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. 2. Kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. 3. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. 4. Pembelajaran terpadu atau tematik itu akan menumbuh kembangkan keterampilan berpikir dan sosial anak. 5. Pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis dengan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan atau lingkungan real peserta didik. Selanjutnya kelemahan, yaitu yang pertama, aspek guru harus berwawasan luas, memiliki integritas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi dan berani mengemas dan mengembangkan materi. 2. Aspek peserta didik. Pembelajaran tematik menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan akademi maupun kreativitasnya. Nah, karena model pembelajaran tematik menekankan pada kemampuan analitis, kemampuan asosiatif, kemampuan eksplorasi, dan elaboratif. 3. Aspek sarana dan sumber pembelajaran. Pembelajaran tematik memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas internet. 4. Aspek kurikulum. Kurikulum harus luas, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik, bukan pada pencapaian target, penyampaian materi. Yang kelima, aspek penilaian. Pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh,